Salam, salam bahagia. Sebenarnya pada kesempatan ini saya hendak sharing melanjutkan tema tentang menjadi orang Kristen itu tidak mudah dengan beberapa subtema. Namun sebagai selingan, saat ini saya hendak sharing pengalaman kehidupan tentang Kain dan Habil. Bagaimana Tuhan sungguh sangat mengasihi Kain seperti Tuhan mengasihi Habil. Mengapa bisa demikian? Bukankah hanya penyembahan Habil yang diterima Tuhan dan persembahan Kain tidak diterima Tuhan? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam beberapa firman Tuhan, Tuhan sudah menyatakan bahwa Tuhan mengasihi manusia. Entah manusia itu berbuat baik, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, atau tidak, sifat maha kasih Tuhan tidak terpengaruh oleh sikap tindakan manusia. Dan itu dinyatakan Tuhan di dalam cerita Kain dan Habil. Tentu persembahan Habil diterima karena Tuhan berkenan dengan ketulusan, kerendahan hati, penyembahan yang menggunakan hati dengan sepenuh jiwa, sepenuh roh. Habil yang fokus diarahkan kepada Tuhan. Sedangkan Kain tidak diterima karena hatinya belum bersih. Mengapa demikian? Mari kita lihat cerita tentang Kain. Di saat Kain dan bersama Habil memberikan persembahan kepada Tuhan, dan kemudian persembahan Habil diterima Tuhan, Kain tidak diterima. Kemudian Kain tidak bertanya mengapa tidak diterima dan mengapa Habil diterima oleh Tuhan. Mengapa persembahan Habil diterima oleh Tuhan? Kain tidak mau belajar tentang mengapa persembahan Habil diterima oleh Tuhan. Namun justru kemudian hati Kain menjadi marah dan benci kepada Habil. Dan ketika kemarahan dan kebencian itu muncul, maka akan melahirkan dengki dan iri. Dan kedengkian dan keirian akan menimbulkan perasaan untuk sungguh-sungguh tidak suka dengan seseorang, tidak peduli, dan harus dihabisin, tidak ingin melihat orang tersebut. Bagaimana Tuhan sungguh-sungguh mengasihi Kain? Tuhan adalah Maha Kuasa. Tuhan tahu hatinya Kain. Maka kemudian Tuhan melawat dengan lembut, mengatakan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Kemudian Tuhan menyampaikan, kalau hidupmu itu baik, hatimu itu baik, kalau perbuatanmu itu baik, maka pastilah hatimu dan wajahmu berseri-seri. Jadi saudara-saudaraku, di dalam ayat ini menyatakan seseorang yang hatinya tidak baik, itu wajahnya akan kelihatan dari wajahnya. Akan kelihatan dari wajahnya. Demikian pula ketika hati seseorang itu baik, maka wajahnya akan berseri-seri. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan sudah mengingatkan kepada Kain bahwa hatimu panas, wajahmu muram, dan kamu harus hati-hati. Demikian Tuhan menyampaikan kepada Kain, agar
Kain mengendalikan hatinya, hidupnya, jiwanya. Sebab kemudian kebencian, kemarahan, dengki, iri itu akan menimbulkan dosa. Maka Tuhan mengatakan bahwa Kain harus menguasai dirinya agar menguasai dosa. Karena dosa itu akan menghancurkan Kain. Tetapi saudara-saudaraku, ketika seseorang sudah dikuasai oleh kemarahan dan kebencian, biasanya kemudian akan muncul kedengkian dan iri hati. Kebencian, kemarahan, dengki, iri, maka akan menimbulkan perasaan yang penuh kebencian dengan seseorang. Bahkan kemudian puas kalau seseorang itu hilang, musnah, dan terbunuh. Demikian yang dilakukan Kain. Tuhan sudah mengingatkan dengan lembut, tetapi Kain tetaplah membunuh Habil, karena Kain, hidup Kain, hati Kain, jiwa Kain sudah dikuasai, dikendalikan, diliputi oleh kebencian, kemarahan, dengki, iri, dan keinginan nafsu untuk membunuh. Kain tidak menguasai dan mengendalikan dosa, tapi dosa telah mengendalikan Kain. Dan kemudian ketika Kain berhasil membunuh Habil, fakta menunjukkan bahwa dosa akan menimbulkan kutuk, dosa akan menimbulkan penderitaan, dan Kain semakin menderita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, hidup kita tergantung oleh diri kita sendiri. Kita harus sungguh-sungguh dapat menguasai diri kita agar hati kita bersih dan tidak dikendalikan oleh dosa. Kebahagiaan hidup kita bukan tergantung oleh orang lain. Hati kita harus menjadi hati yang rendah hati yang tulus, hati yang senantiasa menyembah Tuhan dengan hati, sehingga hati kita selalu bersih. Dapat melihat kelebihan orang lain, dapat melihat keberhasilan orang lain, dapat melihat kebahagiaan orang lain. Berbahagia atas keberhasilan orang lain, berbahagia atas kebahagiaan orang lain, berbahagia atas kelebihan, keberhasilan, dan kebahagiaan orang lain. Ketika kita tidak suka dengan kelebihan orang lain, kebahagiaan orang lain, disitulah kita justru tidak bahagia. Jadi kebahagiaan kita bukan karena kebahagiaan atau tidak bahagianya orang lain, tetapi bagaimana kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk bersih, sehingga hati kita ringan untuk menyongsong damai sukacita bahagia dari Tuhan. Seperti yang telah dilakukan Habil. Habil bahagia, hatinya bersih, jiwanya bersih, mukanya berseri-seri, sehingga Habil mempersembahkan kepada Tuhan dengan persembahan bersama hati yang bersih dan berseri-seri wajahnya. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Kita hidup taat dan setia kepada Tuhan dengan ketulusan, dengan kerendahan hati, agar kita selalu berkenan di hadirat Tuhan. Janganlah hidup kita, hati, jiwa kita dikotori oleh sifat-sifat duniawi, sifat-sifat kedagingan, sifat-sifat hawa nafsu, kebencian, kemarahan, dengki iri, keserakahan. Itu kita lepaskan. Karena itu akan membuat penderitaan bagi kita, dan hidup kita menjadi muram, hati kita panas, penuh dengan belenggu kekotoran jiwa kita. Marilah yang pertama kita menyadari bahwa Tuhan sungguh maha kasih kepada orang yang seperti Habil maupun seperti Kain. Bagi yang seperti Habil, pertahankan untuk selalu hidup taat dan setia kepada Tuhan. Dan ketika hidup seperti Kain, belajarlah untuk rendah hati dengan penyesalan, pengakuan dosa, pengampunan, dan pertobatan. Karena Tuhan senantiasa
tetap maha kasih kepada seseorang seperti Habil maupun seperti Kain. Jika ada bisikan dari Tuhan yang lembut, jangan keraskan hati kita, jangan tutup telinga kita, sehingga kita mau mendengarkan bisikan Tuhan, agar kita tidak dikendalikan oleh dosa. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan telah datang ke dunia untuk mencari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sakit, pelacur diampuni, orang berzina diampuni, penjahat diampuni, orang-orang koruptor diampuni, selama sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Jadi Tuhan tetap senantiasa maha kasih kepada semua orang, kepada orang yang seperti Habil maupun seperti Kain. Hal yang paling penting adalah mempertahankan ketaatan dan kesetiaan, mempertahankan hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan apabila kita jatuh, kemudian bangkit untuk merundukkan diri, merendahkan hati, mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa, mohon pengampunan Tuhan, bertobat, dan hidup baru, lahir baru, biar bisa hidup seperti Habil yang mendapat perkenan dari Tuhan. Tuhan memberkati. Salam, salam bahagia.